Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh di Istana Negara Jakarta pada Senin. Apakah pemberian penghargaan itu merupakan atas dasar kedekatan politik, bukan berdasarkan pengakuan negara atas kontribusi luar biasa? Sebagai bagian dari rangkaian acara HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh di Istana Negara Jakarta pada Senin. Upacara penganugerahan dilaksanakan usai Presiden melantik sejumlah pejabat negara. Penerima tanda kehormatan tahun ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, tokoh militer, tokoh seni, hingga tokoh masyarakat. Baik, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga atas nama negara dan bangsa. Terima kasih kami, Republik Indonesia, atas pengabdian saudara-saudara sekalian. Deretan nama yang menjadi perhatian karena turut menerima tanda kehormatan diantaranya para anggota Kabinet Merah Putih seperti Letkol Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Koordinator seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Infrastruktur dan Bangunan Kewilayahan Agus Hari Murti Yudhoyono. Pertanyaannya kemudian, apakah pemberian penghargaan itu merupakan atas dasar kedekatan politik, bukan berdasarkan pengakuan negara atas kontribusi luar biasa? Kita akui setiap pemberian tanda kehormatan itu selalu saja muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, terutama misalnya pihak-pihak yang mungkin dianggap masih belum cukup syarat untuk mendapatkan tanda kehormatan. Saya ingat persis ya, beberapa waktu lalu di era pemerintahannya Pak Jokowi, ketika Fadlizon dan Fahri Hamzah juga mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden. Itu kan juga mendapatkan kritikan yang cukup luar biasa. Fadlizon dan Fahri Hamzah dinilai sebagai sosok yang kontroversial, suka memberikan efek negatif kepada narasi-narasi politik kebangsaan, dan bahkan pemberian tanda kehormatan saat itu dianggap sebagai upaya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Itu yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya kontroversial terkait dengan pemberian tanda kehormatan. Kali ini kenapa menjadi ramai? Tentu karena ada beberapa pihak, ada beberapa sosok yang dinilai perannya itu dinilai tidak terlampau ya untuk mendapatkan tanda kehormatan lah, belum signifikan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan berkenaan dengan anggota kabinet yang mendapat tanda kehormatan, menurutnya bukan saja karena para menteri tersebut mewakili kabinet, melainkan karena Presiden Prabowo menganggap para menterinya telah berprestasi dalam bidangnya masing-masing, terutama dalam 10 bulan menjabat. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.